Hasil Piala Asia, Indonesia ukir sejarah di Piala Asia. MTEK pegang hak siar Timnas Indonesia 2024. Resmi, PSG umumkan pembelian Moscardo. MU batal kejar Karim Benzema. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Atletico Madrid berhasil melaju ke semifinal Copa del Rey 2023-24 setelah menang 1-0 atas Sevilla di Stadion Wanda Metropolitano, Jumat 26 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Gol tunggal Los Rojiblancos dicetak oleh Memphis Depay di babak kedua. Tiga tim lain sudah lebih dulu ada di semifinal, yakni Athletic Bilbao, Real Sociedad, dan Mallorca. Dari ajang Piala Asia, Malaysia mengukir hasil dramatis setelah mencetak gol di injury time untuk membuat skor imbang 3-3 melawan Korsal pada laga terakhir Grup E Piala Asia 2023 di Stadion Al Janoub, Al Wakrah, Kamis 25 Januari malam waktu Indonesia Barat. 3 gol Korsal dicetak oleh Jeong Woo-young, Lee Kang-in, dan Son Heung-min. Sedangkan gol-gol Malaysia diciptakan oleh Faisal Halim, Arif Aiman, dan Romel Morales. Pada laga lainnya, Bahrain sukses mengalahkan Jordania dengan skor 1-0 lewat gol Abdullah Yusuf Helal. Atas hasil ini, Bahrain naik ke posisi teratas Grup E, Korsel di posisi kedua, dan Yordania di peringkat ketiga. Di Grup F, Arab Saudi bermain imbang melawan Thailand dengan skor kacamata. Di laga lain, Oman membutuhkan kemenangan malah ditahan seri oleh Kyrgyzstan 1-1. Gol Oman tercipta berkat Muhsen Al-Ghassani di babak pertama, sedangkan Kyrgyzstan mampu menyamakan skor melalui Joel Kojo di menit ke-80. Atas hasil ini, Oman dan Kyrgyzstan gagal lolos ke fase gugur. Hasil ini pula yang menguntungkan Indonesia lolos ke 16 besar lewat jalur peringkat ketiga terbaik keempat. Timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke fase grup Piala Asia. Kepastian didapat usai Oman bermain imbang lawan Kyrgyzstan pada laga terakhir grup F. Indonesia menjadi salah satu tim berperingkat ketiga terbaik dengan koleksi 3 poin. Di babak 16 besar, Indonesia akan menghadapi Australia, pemuncak grup B, pada Minggu 28 Januari 2024. Pertandingan akan digelar di Jasim bin Hamad Stadium pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ada momen menarik setelah Timnas Indonesia resmi lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Para pemain ramai-ramai menggeruduk kamar pelatih Sintayong. Seperti diketahui, dalam video yang diunggah Instagram Timnas Indonesia, para pemain dan pelatih pun menyaksikan laga Kyrgyzstan versus Oman secara terpisah. Selepas peluit akhir laga Oman versus Kyrgyzstan berbunyi, para pemain berteriak sambil berjingkrak-jingkrak. Sejurus kemudian para pemain berlarian menggeruduk kamar sang pelatih. Followers penyerang Timnas Kyrgyzstan Joel Kojo di Instagram naik drastis usai membantu Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023. Dari yang awalnya hanya berada di angka belasan ribu followers, akun Instagram @kojo_joel_10 kini telah diikuti lebih dari 91.000 pengikut. Netizen Indonesia ramai-ramai memberikan ucapan terima kasih kepada pemain yang mengidolakan Cristiano Ronaldo tersebut. Pada Kamis, PSSI mengumumkan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk atau MTEK melalui PT Surya Citra Media Tbk atau SCM resmi menjadi pemegang hak siar Timnas Indonesia untuk tahun kalender 2024. Selain laga Timnas Indonesia di segala level umur, SCM juga akan menyiarkan laga kompetisi domestik level grassroots amatir, usia muda, hingga sepak bola wanita. Sebelumnya, SCM menjadi pemegang hak siar pertandingan Liga 1 dan Liga 2. Adapun nilai kerjasama hak siar laga Timnas Indonesia dan pertandingan lainnya mencapai 75 miliar rupiah. Nilai tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai hak siar pada 2023 sebesar 56 miliar rupiah. Spekulasi masa depan Claudio Echeverri resmi berakhir. Bintang timnas Argentina U17 itu resmi berlabuh di Manchester City. Pemain 18 tahun itu telah dilepas River Plate ke The Citizen. Sang playmaker mendapatkan kontrak jangka panjang di Etihad Stadium. Ia dikonfirmasi akan membela The Citizens itu hingga tahun 2028 mendatang. Akan tetapi Echeverri tidak akan langsung pindah. Ia baru akan gabung City pada Januari 2025.
Dikutip Sky Sport, Calvin Phillips telah menyelesaikan tes medis menjelang usulan peminjamannya dari Manchester City ke West Ham. Phillips belum pernah menjadi starter satupun di Premier League musim ini karena hanya menjadi starter 2 kali musim lalu. Guardiola mengungkapkan sebelum jendela transfer bahwa ia tidak dapat menemukan tempat di timnya untuk pemain berusia 28 tahun tersebut. Ada update seputar rumor ketertarikan Manchester United terhadap Karim Benzema. MU dilaporkan fix tidak mencoba merekrut sang striker di musim dingin ini. Menurut laporan Goal, ada beberapa faktor yang membuat MU menarik diri dari perburuan Benzema. Yang pertama adalah faktor usia. Benzema dinilai sudah terlalu tua karena ia kini berumur 37 tahun. Alasan lainnya karena faktor gaji. Gaji Benzema dinilai terlalu tinggi untuk MU. Jose Mourinho secara mengejutkan melakukan unfollow terhadap Instagram mantan timnya AS Roma. Pelatih asal Portugal itu memilih move on setelah dipecat AS Roma dan akan segera melakukan pembicaraan pada Napoli. Seperti diketahui, pelatih berusia 60 tahun itu diberhentikan dari jabatannya sebagai manajer pada awal bulan ini setelah dipercaya AS Roma untuk melatih pada Mei 2021. Paris Saint-Germain mengumumkan penandatanganan baru pada bursa transfer Januari ini. PSG mengumumkan penandatanganan kontrak dengan gelandang muda berbakat asal Brasil Gabriel Moscardo yang sebelumnya bermain untuk Corinthians. Gelandang berusia 18 tahun ini telah menandatangani kesepakatan yang mengikatnya dengan juara Prancis hingga 2028. Film terbaru Lionel Messi diluncurkan. Sang mega bintang kembali menggait budget untuk karya satu ini. Film ini sekaligus menandakan memulai kemitraan tahun kedua mereka dengan kelanjutan dari tema #MakeItCount. Kampanye ini bertujuan menginspirasi semua orang untuk mendorong melampaui batas dan memanfaatkan peluang, mengubah tantangan menjadi batu loncatan menuju kesuksesan. Pelatih Manchester City Pep Guardiola telah mengonfirmasi bahwa Erling Haaland nyaris kembali dari cedera. Namun pada pertandingan putaran keempat Piala FA antara Tottenham Hotspur versus Manchester City, Sabtu 27 Januari 2024 pukul 3 waktu Indonesia Barat nanti, dia belum akan tampil. Dalam konferensi pers, Guardiola mengatakan, beberapa sesi latihan yang dia latih dalam 2 hari terakhir itu tidak sempurna, jadi kami menunggu lebih lama lagi, ujar Pep. James Maddison telah kembali ke pelatihan tim utama Tottenham Hotspur. Hampir 3 bulan setelah cedera pergelangan kaki saat kekalahan telak melawan Chelsea, maestro lini tengah serang Spurs dilaporkan telah berlatih penuh sejak awal pekan lalu dan diperkirakan akan kembali beraksi dalam pertandingan kandang Piala FA melawan Manchester City. Laga itu akan dimainkan pada Jumat 26 Januari waktu setempat. AS Roma diprediksi bakal kehilangan striker andalannya Romelu Lukaku setelah masa peminjamannya berakhir. Dengan kontraknya di Chelsea yang akan berakhir pada 2026, Chelsea tidak akan lagi meminjamkannya musim depan dan dilaporkan telah menetapkan harga 43 juta euro atau 739 miliar rupiah untuk sang striker. Lukaku menjadi salah satu dari sedikit pemain yang bersinar di musim yang sulit bagi Giallorossi, mencetak 15 gol dan memberikan 2 assist dalam 26 pertandingan di semua kompetisi. Javier Chicharito Hernandez telah menandatangani kontrak dengan tim Meksiko Chivas, klub tempat dia memulai karir profesionalnya pada tahun 2006. Hernandez meninggalkan klub MLS LA Galaxy pada bulan November karena kontraknya berakhir dan dia tidak bermain untuk tim tersebut sejak menderita cedera ACL pada Juni tahun lalu. Kini ia berlabuh di klub masa ketika remaja. Di media sosialnya, Chicharito menuliskan, "Rumahku, keluargaku, timku, segalanya bagiku." Dengan semakin dekatnya musim MLS 2024, Inter Miami telah meluncurkan sponsor jersey baru mereka untuk kampanye tersebut. Royal Caribbean akan menggantikan XBTO sebagai nama baru yang terpampang di bagian depan seragam merah muda dan hitam. Royal Caribbean adalah perusahaan pelayaran yang menawarkan perjalanan keliling dunia dari Karibia hingga Eropa dan hingga lingkaran Arktik. Pelatih Maroko Walid Regragui telah diskors 4 pertandingan dan denda $5.000 oleh Konfederasi Sepak Bola Afrika CAF. 2 pertandingan yang terkena larangan bermain telah ditangguhkan selama 1 tahun
Tetapi Walid melewatkan pertandingan terakhir grup F Maroko melawan Zambia di Piala Afrika 2023 pada hari Rabu lalu. Regragui Krui juga akan melewatkan laga babak 16 besar versus Afrika Selatan pada Selasa nanti, kecuali jika banding dari Federasi Sepak Bola Maroko atau RMFF berhasil. Sanksi tersebut terkait dengan insiden pasca pertandingan menyusul hasil imbang 1-1 Maroko dengan Kongo pada hari Minggu. Eden Hazard yang dulu bermain di Chelsea pernah melakukan tindakan tak terpuji kepada ball boy bernama Charlie Morgan. Hazard menendang Morgan karena terlalu lama mengambil bola. Nah, kini keduanya bertemu dan main golf bersama Rabu 24 Januari 2024. Hazard saat ini sudah pensiun. Sedangkan si bocah pemungut bola sudah jadi pemuda kaya raya. Dia menggeluti bisnis vodka. Bahkan di usia 26 tahun, Charlie masuk Sunday Times Rich List 2022. Asetnya saat ini mencapai 40 juta pounds atau sekitar 702 miliar rupiah. Thiago Silva baru-baru ini telah memberikan kejelasan soal masa depannya di dunia sepak bola. Sang bek kini mengisyaratkan ia segera meninggalkan Chelsea saat kontraknya habis di akhir musim, yang kini tinggal beberapa bulan lagi. Setelah kemenangan Chelsea atas Middlesbrough, Silva mengatakan, "Saya tidak memiliki rencana apapun untuk nanti. Saya hanya ingin bersenang-senang." Silva kini mengincar trofi musim ini setelah Chelsea melaju ke final Piala Carabao. Bayern Munchen rupanya tidak mau rugi untuk melepas pemain andalannya secara cuma-cuma. Salah satu gelandang andalan Joshua Kimmich tengah menjadi incaran banyak klub. Salah satunya adalah FC Barcelona. Klausul Kimmich ada sebesar 75 juta euro atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Mengetahui Al Barca klub yang sangat menginginkan Joshua Kimmich, maka Bayern Munchen sudah membuka jalan untuk transfer tersebut. Pihak manajemen Die Roten pun menyetujui negosiasi antara keduanya itu. Kylian Mbappe akhirnya sudah menentukan masa depannya. Dilansir Madrid Universal, mega bintang PSG itu dikabarkan memutuskan untuk hengkang menuju Real Madrid pada Juli 2024 alias jendela transfer musim panas mendatang. Mbappe diklaim menginginkan bayaran senilai 70 juta euro per tahun. Namun, Presiden Real Madrid Florentino Perez bakal mencoba menawar hingga 35 juta euro per tahunnya. Timnas Indonesia memang kalah dari Timnas Jepang, tapi setidaknya Pratama Arhan sukses membuktikan bahwa Zion Suzuki telah salah meremehkan lemparan ke dalam miliknya. Kiper Jepang itu sebelumnya sempat meremehkan lemparan ke dalam Pratama Arhan. Suzuki tak menganggap throw-in back sayap Indonesia itu sebagai sebuah ancaman. Akan tetapi, pada laga kemarin, Suzuki dibungkam oleh Arhan. Gol Sandy Walsh ke gawang Jepang bermula dari lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Arhan. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!